Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kegiatan hari ini tetap melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang monohibrid, dan nanti juga ada tambahan tentang dihibrid, yaitu dua sifat beda. Untuk lebih jelasnya nanti biar kalian saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tetap berbuat baik, yaitu dengan cara membantu teman-teman yang tidak mempunyai kuota ataupun tidak mempunyai handphone. Maka kalian bantu dengan cara mendownload video ini dulu, baru kalian ajak teman kalian yang lain untuk menonton bersama. Jika ada pertanyaan langsung dituliskan di kolom komentar, kemudian nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa berdoa. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dengan persilangan monohibrid. Seperti minggu lalu, kita coba silangkan bunga warna merah dengan bunga warna putih. Kemudian kita tentukan parental. Bunga warna merah disimbolkan dengan M besar, M besar. Kemudian bunga warna putih disimbolkan M kecil, M kecil. Ingat, bukan P kecil, P kecil. Karena tetap huruf akan ikut dengan yang dominan. Lanjut, kita tentukan gametnya. Ada dua huruf untuk parental, maka gamet hanya atau cukup satu huruf saja, M besar. Kemudian yang samping adalah M kecil. Kita tentukan keturunannya. Karena gamet ada satu huruf, gamet ada satu huruf, satunya juga satu huruf, 1 kali 1, maka akan menghasilkan atau kita butuhkan satu kotak saja. Kita tinggal pindah, M besar pindah ke sebelah kiri dan M kecil pindah sebelah atas. Baru kita dapatkan hasil dari persilangan antara M besar dengan M kecil. Kita tinggal masukkan saja ke dalam kotak. Ingat, huruf besar harus didahulukan. Hasilnya adalah M besar, M kecil. Dengan fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, sifat yang bisa kita jelaskan dalam bahasa sehari-hari. Kenapa dikatakan bunga warna merah? Karena M kecil akan ikut dengan sifatnya si M besar. Kemudian genotip sama dengan hasil dari kotak yang ini ya. Hasilnya sama. Kita lanjut dengan menentukan F2-nya. F2 itu adalah keturunan kedua, di mana keturunan kedua ini akan kita dapatkan dengan cara mengawinkan F1 dengan F1 itu juga. Jadi sama-sama warna merah, tetapi membawa sifat warna putih. Sama-sama bunga warna merah, tetapi pada P2-nya atau parental keduanya itu masing-masing membawa sifat warna putih. Persis dengan hasil F1 yang tadi. Kita lanjut ke G2 atau gamet yang kedua. Di sini meskipun tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwa jika P ada
2 huruf, maka G harus 1 huruf. Di sini jangan sampai kalian salah paham. Yang dimaksud 1 huruf itu adalah berdiri sendiri. Sedangkan di sini Pak Guru munculkan ada M besar dan M kecil. M besar itu berdiri sendiri atau 1, dan M kecil juga berdiri sendiri. Jadi tetap P ada 2 huruf, maka G harus 1 huruf. Nah, yang dimaksud 1 huruf itu adalah berdiri sendiri. Jadi M besar kita pisahkan dengan M kecil. Kenapa yang bagian ini hanya 1? Karena sama. Jadi nanti kalau ketemu yang sama, cukup ditulis 1 saja perwakilan. Nah, sedangkan yang ini sudah beda. M besar itu beda dengan M kecil. Kita lanjut menentukan F2-nya. Di sini ada untuk G, sisi sebelah kiri ada 2 huruf, sedangkan sisi sebelah kanan juga ada 2 huruf. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kita akan membutuhkan 4 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Kita sekarang tinggal pindahkan saja M besar ke sini, kemudian M kecil ke bawahnya, dan ini dipindahkan ke bagian atas. M besar dulu tulis, kemudian M kecil yang bagian atas atau sebelah kanan kita pindah ke sebelah atas, M besar dan M kecil. Prosesnya sama dengan persilangan yang untuk menentukan F1. Kita tinggal pindahkan saja M besar, kemudian M besar, M kecil. Dari mana M besar, M kecil? Dari M besar turun. Ingat huruf besar yang didahulukan ya. M besar dulu, baru kemudian M kecil. Kita lanjut. Kotak kanan atas, M besar, M kecil, kemudian M kecil, M kecil. Jadi kita untuk menentukan hasilnya, untuk mengisi kotak, itu tinggal lurus. Mengambil lurus huruf yang paling atas, atau gametnya tadi. Paling atas dengan kiri samping atau samping kiri. Jadi samping kiri dengan sebelah atas itu dipertemukan. Contohnya M kecil ini mengambil dari M kecil yang di atas, kemudian M kecil yang di samping. Kemudian untuk fenotip, bunga warna merah ada 3, kemudian bunga warna putih ada 1. Dari mana kita dapatkan bunga warna merah? Yaitu dari hasil persilangan yang menghasilkan ada huruf M besarnya. Yang ada huruf M besarnya adalah 1, 2, dan 3. M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Kemudian genotip, tinggal kita salin dari yang di dalam kotak. M besar ada 1, M besar, M kecil ada 2, M kecil ada 1. Oke, kita lanjut.
persilangan monohibrid intermediate. Mediate berasal dari kata medium, median, artinya tengah-tengah. Contohnya adalah kalau yang tadi kita silangkan bunga warna merah dengan putih menghasilkan merah atau putih. Kalau sekarang tidak, intermediate ini menghasilkan warna peleburan atau warna tengah-tengah. Kita contohkan. Pak Guru coret saja yang sebelah sini. Karena kesalahan pengetikan. Kita fokus pada cara yang sama dengan menentukan F2 yang tadi, yaitu P2 didapat dari M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil juga. Tapi ini sifatnya intermediate ya, jadi hasilnya nanti akan beda. Kemudian gamet, langkah-langkahnya sama. Kotak pada F2 juga sama. Kita isi dulu. M besar M kecil ketemu M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Yang membedakan adalah pada bagian fenotip. Kalau yang tadi bunga warna merah ada 3, sekarang hanya ada 1, karena M besar M kecil di sini sudah disebut bunga warna merah muda, bukan merah lagi. Jadi berdiri sendiri. M besar M kecil ada 2, maka warna merah muda ada 2, dan bunga warna putih ada 1. Perbandingan 1:2:1. Sedangkan untuk genotip persis dengan yang tadi. Oke, untuk persilangan monohibrid sampai di sini penjelasannya. Sekarang kita lanjut dengan yang dihibrid, yaitu 2 sifat beda. Kita buat contoh. Ada buah mangga besar tapi rasanya masam, sedangkan satunya buahnya manis tapi kecil. Di sini kita mendapatkan 2 sifat beda ya. Sifat pertama adalah dari ukuran buah. Dari ukuran atau bentuk buah, yaitu satunya besar dan satunya kecil. Sifat yang kedua adalah dari, ya benar, rasa. Satunya rasanya manis dan satunya lagi rasanya masam. Oke, kita lanjut saja dengan contoh langsung. Mangga buah besar dan masam akan disilangkan dengan mangga buah kecil dan manis. Kita tentukan dulu P-nya atau parentalnya. B besar didapat dari buah besar. Buah besar itu lawannya adalah buah kecil. Jadi seperti pada umumnya, di sini yang dominan atau yang unggul adalah bentuk atau ukuran yang besar. Sedangkan untuk rasa, yang dominan adalah yang manis. Oke, kita lanjut dengan proses pembentukan parentalnya lagi. Tadi didapatkan B besar, kemudian
akan kita pasangkan dengan M kecil, di mana M kecil ini adalah sifat dari rasa masam. Kebetulan di sini masam dan manis itu sama-sama M. Yang membedakan keduanya adalah siapa yang unggul. Karena yang unggul yang manis, maka M besar akan diwakili oleh rasa manis. Sedangkan yang masam akan diwakili oleh M kecil. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut dengan menentukan genotip yang sebelahnya. Buah kecil, B kecil, dan rasa manis M besar. Nah, di sini sekarang kita akan menentukan bagian tersulitnya. Tapi akan mudah jika sudah paham. Kita sekarang tentukan gametnya. Gamet bisa kita tentukan dengan cara SCTV atau pelangi. Istilahnya Pak Guru itu SCTV atau pelangi. Karena P di sini ada 4 huruf, kesepakatan yang dulu, jika ada 2 huruf, maka gametnya cukup 1 huruf. Sekarang ada 4 huruf, maka gametnya setengahnya dari 4, berarti 2. Jadi nanti akan kita dapatkan 2 gamet yang berdiri sendiri. Ingat, yang berdiri sendiri 2 gamet. Kita mulai dari B besar, kita pasangkan dengan M kecil. Akan menghasilkan B besar M kecil. Kemudian kita pasangkan B besar yang depan, tetap yang depan, kita pasangkan dengan M kecil yang belakang sekarang. Juga akan mendapatkan B besar dan M kecil. Kita lanjut. B sebelahnya belum disilangkan, sekarang kita silangkan B besar dengan M kecil juga. Satunya juga B besar dengan M kecil. Jadi sekarang polanya sudah kelihatan seperti pelangi ya, atau SCTV. Karena di sini B besar M kecil ada 4 dan sama semua, maka cukup diwakili 1. Kita coret yang 3. Tinggal B besar M kecil 1 saja. Kemudian yang sebelahnya yang warna biru juga kita tentukan gametnya. Prosesnya sama dengan yang tadi, maka akan menghasilkan B kecil dan M besar. Di sini ada 1 yang berdiri sendiri, dan di sini juga ada 1 yang berdiri sendiri. 1 kali 1 berarti kita membutuhkan 1 kotak untuk menentukan filialnya atau keturunannya. Oke, cukup 1 kotak ya. Nanti kita akan pindah atau tuliskan B besar M kecil di sebelah sini, di sebelah kiri seperti biasa. Kemudian B kecil M besar di sebelah atas. Sekarang proses menentukan isi kotak. Sama seperti yang monohibrid, tetapi di sini bedanya ada 2 huruf. Kalau di sini ada 2 huruf, maka kalau sudah B yang ada di depan, selamanya B harus ada di depan. Dan M juga begitu, selamanya akan ada di belakang. Jadi proses yang akan kita tulis adalah B dulu baru M. Oke, di sini kita tulis B dulu. B ada 2. Yang sebelah kiri B besar, yang sebelah atas B kecil. Maka yang ditulis dulu adalah B besar. Hasilnya adalah B besar dan B kecil. Kemudian diikuti oleh M besar dan M kecil. Genotip dari
B besar B kecil. Genotipnya adalah B besar B kecil, M besar M kecil. Kemudian untuk fenotip, kita tinggal baca saja. Ada B besar B kecil. Karena yang dominan adalah B besar sifat dari buah besar. Kemudian ada M besar M kecil. M kecil ikut yang M besar. M besar adalah rasa manis. Jadi bisa kita tuliskan sifat atau fenotipnya adalah buah mangga atau mangga buah besar dan rasa manis. Demikian untuk persilangan di hibrid. Materi hari ini sampai di sini. Selanjutnya tugas untuk kalian adalah kerjakan soal di buku paket halaman 159 nomor 3 bagian A saja. Dikerjakan di buku catatan, tidak perlu dikumpulkan karena nanti akan digabung dengan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.